Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dan Ibu udah pulang kerja? oh iya, saya pulang duluan soalnya tadi saya izin, saya lagi gak enak badan. Oh iya, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja. Tadi saya tanya Marni, terus saya lihat luka memar di tangannya. Terus kata Marni sih bilangnya jatuh. Kurang ajar. Dia pamer lengannya supaya dilihat sama Dani. Iya bener, semalam itu Marni jatuh. Oh iya, saya tinggal dulu di dalam sebentar ya. Iya. Heh, apa maksud kamu mamerin memar di lengan kamu sama Dani? Hah? Kamu mau ngasih kode sama dia? Kalau saya ambil aniaya kamu, iya? Enggak Nyonya, memang saya memang nggak bisa ditutup Nyonya. Gak usah bohong kamu. Enggak Nyonya, sumpah demi Allah saya nggak ada maksud begitu Nyonya. Awas ya, kalau sampai Dani tahu, kamu akan terima akibatnya. Saya akan berbuat lebih jahat sama kamu. Iya Nyonya. Tuh kamu masak buat siapa? Buat Mas Dani Nyonya. Buat Dani. Kamu harus masak spesial buat Dani. Emangnya Dani itu siapa? Berani ya kamu ya, bisa-bisain masakan? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Nyonya mau apa Nyonya? Ini, kamu mau masakan buat Dani, hah? Nyonya jangan Nyonya. Itu akibatnya. Kamu mau kasih masakan buat Dani? Ya, mau lagi? Kasih masakan buat Dani, mau lagi? Mana? Mulai sekarang, kurung kamu. Nyonya jangan Nyonya. Nyonya saya mohon jangan Nyonya. Nyonya. Ya Allah Nyonya. Marni belum datang juga. Biasanya dia datang bawa makanan. Elat. Pur dulu ya. Ya Allah, kasihan banget Marni. Om Dani. Om Dani. Ya ampun, gimana nih? Heller, Om Daninya mana? Tadi katanya keluar. Dani? Dani? Tapi aku gak mau sebut jahat di rumah ini. Jangan-jangan Dani ke dapur. Marni, maaf Marni. Dani dari mana? Tadi dari belakang saya mules. Oh, oke. Heller, kamu belajar yang benar ya sayang? Udah baca yang mana? Nyonya. Bangun! 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 Makanya kamu jangan macem-macem. Kalau kamu nggak macem-macem, kamu nggak akan seperti ini. Ini semua salah kamu. Ya Allah. Tito, mau kemana kamu? Mau main, Bu? Tito, kamu itu masih memar. Tito juga jadi kayak gini karena Bapak, Bu. Tito nggak pernah ngeliat kebahagiaan di keluarga kita. Bapak tuh selalu mukul ibu, mukul Marni. Bahkan mukul Tito, Bu. Apa itu yang namanya kepala rumah tangga? Tito,
kamu jangan ikutin kelakuan bapak kamu, nak. Ya harusnya bapak itu ngaca, Bu. Bapak itu nggak pantas jadi kepala rumah tangga. Sholat aja nggak pernah. Udah, Bu. Kita pergi dulu. Assalamualaikum. Tito, Tito. Lu selingkuhan cewek gua kan? Lu apa-apaan sih datang-datang marah? Lu gak sebanyak ngomong ya. Lu ngaku aja. Ngaku apaan? Terus lu mau apa? Ayo. Gitu doang kemampuan lo, ha? Lagu-laguan lu mau ngelawan gua. Tito. Kenapa? Oh. Ya Allah, Tito. Ya Allah, kamu mesti bawa ke rumah sakit, nak. Tolong. Tolong. Tolong anak saya. Tolong. Tito, tolong. Tolong. Tolong anak saya. Oh, no. Cepet bayar hutang lu! Gua masih dendam sama anak lu karena anak lu ngemukulin gua! Tenang, bos. Gue masih punya anak gadis yang lagi kerja jadi TKW. Yaudah, cepat anak lu datangin ke sini buat nikahin dengan gua. Iya. Beres bukan beres. Oke. Awas lu ya. Cabut. Ingat itu ya. Nah, itu kamu yang kuat ya. Istighfar. Udah gak kuat, Bu. Kamu masih bisa istighfar, nak. Sedikit, nak. Sakit, Bu. Ibu yang sabar ya. Makasih, Pak. Hanya Allah yang bisa menolong ya, Bu. Iya, ya Allah. Tolong anak saya, Tito. Sakit. Suster, bagaimana keadaan pasien? Keadaan pasien makin melemah, Dok, karena banyak mengeluarkan darah. Suster, kamu segera tolong siapkan alat transfusi darah. Baik, Dok. Ibu. Maafin Tito. Pasien nggak tolong. Iya, Dok. Gimana anak saya, Dok? Bu, saya dokter hanya manusia biasa. Semua kehendak dari Allah. Dan jika Allah mempunyai kehendak, kita harus merelakannya dengan ikhlas. Dokter bisa bantu anak saya, kan? Allah lebih mencintai anak Anda. Menit yang lalu. Ini semua kehendak Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah berusaha sekuat saya. Saya bisa lihat anak tidak saya. Itu
itu padaku. Itu pengen kamu pergi. Itu sangat sayang sama kamu ya. Ya Allah, aku tahu. Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Marni. Bu. Adik kamu itu baru aja meninggal. Apa, Bu? Tito meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu bisa minta cuti nggak? Pulang dulu beberapa hari. Marni belum tahu. Marni harus izin dulu sama majikan Marni. Iya, Nak. Tito meninggalnya kenapa, Bu? Dia ditusuk di bagian ulu hatinya. Ya Allah. Terus Bapak kemana, Bu? Bapak kamu juga nggak tahu sekarang di mana. Ya udah, Bu. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Marni mau izin pamit dulu sama majikan Marni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya. 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 Berani sekali ya kamu ketok-ketok pintu kamar saya. Hah? Emang dasar kamu itu nggak pernah diajarin sopan santun ya? Nyonya, saya mau minta tolong Nyonya. Nyonya, adik saya Tito meninggal dunia, Nyonya. Saya mohon Nyonya, saya minta cuti Nyonya. Hah? Minta cuti? Saya minta tolong Nyonya, saya harus segera pulang Nyonya, saya mohon Nyonya. Enggak. Walaupun ibu kamu meninggal sekalipun, saya nggak bakal ngizinin kamu untuk cuti. Jangan. Nyonya, saya mohon Nyonya. Nyonya. Astagfirullahaladzim. Tuh bahan-bahan makanan dan bahan lain juga. Marni, kenapa tangan kamu? Aku jelasin di ruang tamu aja ya, Mas Dani. Majikan kamu nggak ada di sini. Gak ada, Mas Dani. Tadi Nyonya pergi keluar, ada urusan. Mas Dani, sebenarnya ada yang ingin Marni sampaikan ke Mas Dani. Apa, Marni? Bagus. Berani ya sekarang pembantu ngerayu guru les private anak majikan. Bu, bukan seperti itu, Bu. Tadi saya yang ngajak dia bicara. Diam. Tempat kamu itu di dapur ya. Bersih-bersih rumah, bukan berduaan sama Dani. Bu, Ibu jangan salah paham dulu. Saya tuh tadi tanya sama Marni, pengen tahu gimana karakter Tyler. Biar aku tahu gimana karakter Tyler, Bu. Ngapain kamu bicara sama pembantu? Gak level tahu. Supaya aku bisa mengikuti karakternya Tyler, Bu. Marni itu bodoh. Dia nggak bisa memahami Tyler. Sekarang kamu ngapain masih di sini? Hah? Tempat kamu tuh di dapur, ya? Sekarang kamu pergi ke dapur. Sana! Baru mau cerita soal aku dan minta tolong keluar dari rumah ini. Nyonya keburu pulang. Dani, kamu masih mau kan ngajarin les anak saya? Kamu ngapain masih di sini?
Tito, Ibu belum sempat mengajarkan soal kehidupan ke kamu. Kamu udah pergi. Terlalu cepat, Tito. Masa-masa akhir hidup kamu, Ibu masih gak mengerti. Kamu banyak kehilangan, nak. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu, Tito. Anak yang sudah meninggal nggak akan pernah balik lagi. Sudahlah, ikhlaskan saja. Kamu nggak pernah merasa punya anak. Jadi kamu nggak pernah merasa kehilangan anak. Kamu nggak pernah merasa punya keluarga. Karena itu kamu nggak merasa kehilangan keluarga. Kamu itu hanya punya minuman keras dan judi. Kalau itu diambil dari kamu, kiamat buat kamu. Aku nggak perlu dinasehati. Buat apa nasihatin kamu? Percuma. Biar Allah aja yang sentil kamu. Kamu nyumpain aku? Nyumpain kamu tanpa dosa aja. Aku mau ngomong soal masa depan Marni. Buat apa kamu peduli masa depan Marni? Aku ini bapaknya. Bapak itu hanya status. Tapi kamu gak ada tanggung jawab sebagai bapak. Aku ini ngomong baik-baik. Ucapan kamu itu bikin aku kesel. Kamu gak usah urus Marni. Dia bisa pikirin hidupnya. Dan dia bisa jalani hidupnya sendiri. Aku mau menjodohkan Marni sama orang kaya. Kamu mau jodohkan atau kamu mau jual? Apa kamu bilang? Kamu dengar? Itu urusan aku. Lalu jaga yang mana ya? Ada lagi? Sih, silakan. Apa itu, Dan? Itu buku pengetahuan, Bu. Jadi biar pengetahuan pembantu Ibu itu lebih luas dan lebih pintar. Apa bukan karena ada sesuatu? Dia mengarahkan aku ke hubungan spesial. Itu akan bahaya dan Marni semakin siksa. Walaupun kamu kasih buku apapun, dia nggak akan pinter. Dia itu nggak punya otak.